Halo semuanya, perkenalkan saya Ade, saya mahasiswa Unika dari Prodi Akuntansi. Dan di video kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah spreadsheet. Dan di video kali ini, saya akan memberikan dua tutorial yang berkaitan dengan Excel, yaitu membuat pivot dan juga yang satu lagi membuat makro Excel. Langsung saja kita lanjut ke video ini. Oke, tutorial yang pertama adalah pivot. Jadi di pivot ini, sebelumnya kita harus mempersiapkan tabelnya dulu, tabel data. Di sini saya sudah mempersiapkan tabel data pertandingan karate tingkat kecamatan di Kota Semarang. Nah, di sini datanya adalah seperti ini, ada nomor, nama, tingkat sekolah, umur, dan kelas. Kelas ini bukan kelas di sekolah, tapi kelas pertandingan karate itu terbagi berdasarkan berat, seperti itu. Nah, simpel saja untuk pivot, ini kita cukup, setelah datanya ditampilkan semuanya seperti ini, sudah siap, kita cukup blok saja, tidak dari atas ini, tapi dari bagian ini, bagian yang ada rinciannya. Nomor, nama, tingkat sekolah, umur, dan kelas. Kita blok seperti ini, kemudian kita klik insert, ada pivot table sebelah kiri. Kita klik saja. Nah, ini adalah range data yang kita pilih tadi. Kalau kita menggunakan data yang sudah ada dari file yang lain, kita bisa klik yang di bawah ini, use an external data source. Tapi karena kita datanya ada di Excel ini, kita pilih yang atas. Kemudian yang bawah ini, kita pilih new. Jadi nanti pivotnya akan muncul di sheet yang baru. Kita klik OK. Nah, kita diarahkan ke sheet yang baru, seperti ini. Dan kalau kita centang semua data di sebelah kanan, nah ini, maka semua data akan muncul. Jadi di sini saya jelaskan fungsi pivot itu untuk mengambil informasi dari suatu kumpulan data secara efisien. Jadi ya dengan menggunakan pivot ini bisa meringkas data. Jadi yang dimaksud meringkas data adalah seperti ini. Misal saya ingin tahu data nama dan umur saja, akan ketahuan di sebelah sini. Atau saat kita tampilkan semua, kemudian saya ingin memfilter berdasarkan tingkat sekolah. Nah, tingkat sekolah ini kita klik, kita tarik ke bagian filter. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan saya ingin mengetahui daftar peserta dengan tingkat sekolah SMA. Kita klik SMA, kemudian OK. Nah, data yang muncul di sini adalah data peserta dengan tingkat sekolah SMA. Dan misal kita mau tambahkan filter umur. Nah, kita masukkan. Misal ini tingkat sekolahnya SMA. Umurnya umur 16 sampai 21. Nah, hanya ada satu orang di sini. Begitu. Jadi sederhananya fungsi pivot ini untuk meringkas data. Jadi saat kita perlu untuk mencari data sedikit dari banyaknya data yang ada, kita bisa menggunakan pivot. Karena di sini pivot ada banyak yang bisa difilter, banyak juga yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti itu. Selanjutnya akan kita lanjut tutorial makro. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan tutorial membuat makro Excel. Yang pertama, buka dulu Excel-nya. Untuk memulai membuat makro, sebelumnya pastikan developer ini nyala.
Ada developer di bagian sini. Kalau misalnya belum ada, klik File, Option, nah, Customize Ribbon. Nah, di bagian sini ada developer. Kalau misalnya belum dicentang, dicentang saja. Terus oke. Ya, sebelum membuat makro, kita harus membuat tabelnya dulu. Untuk isian tabel itu disesuaikan pada teman-teman butuhnya apa saja. Kalau saya di sini akan mengisikan nomor, item, type, dan quantity. Oke. Kalau sudah, bisa dirapikan dulu, biar enak dilihat. Bisa ditambahi border, supaya lebih rapi. Sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa masuk untuk membuat makro. Klik developer sebelah sini. Kemudian pilih Visual Basic. Nah, sekarang untuk memunculkan ini, untuk bisa membuat makro, kita klik Insert, User Form. Nah, akan tampil seperti ini. Sebelumnya kita bisa menambahkan background. Background-nya boleh download dari internet ataupun bikin sendiri bisa. Ini caranya menambahkan background. Di bagian bawah sini ada picture. Klik saja. Klik. Terus kita cari background yang mau kita tambahkan. Setelah itu open. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan ini itu ya, kepotong ya. Supaya background-nya bisa muat di satu bingkai ini, di bagian picture size mode, kita klik, kita pilih yang satu. Nah, akan jadi seperti ini. Kita besarkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat itu, formulir pengisiannya. Kita klik label. Saya akan menggunakan label di sini. Saya akan menggunakan 4 label sesuai dengan tabel Excel yang tadi. Saya kopas, saya tambahkan. Nah, sekarang nama labelnya diubah sesuai dengan yang di Excel tadi. Ini nomor, item, type, dan quantity. Kita klik saja, terus kita ubah. Nomor, item, type, dan quantity. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan untuk pengisiannya nanti, kita menggunakan text box. Di sini ada text box, kita klik saja, kita taruh di sebelahnya. Nah, seperti ini. Seperti ini, kita
paskan, kita rapikan. Oh, kelebihan 1. Kalau kelebihan bisa kita delete saja. Nah, setelah ini di text box tadi yang sudah kita buat, ini namanya kita ganti. Kita ganti sesuai dengan nama yang di sini. Jadi misalnya ini text box untuk menjawab yang nomor, berarti kita isi teks no seperti ini. Tidak perlu ditambah spasi, karena kalau ditambah spasi nanti fungsinya tidak bisa bekerja. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini berarti text item. Text type. Pastikan penulisannya sama. Jadi misalnya di sini huruf kapital semua, nanti di sini juga tulisannya kapital. Supaya datanya bisa di-input. Nah, seperti ini. Nah, untuk di sini, di bagian judulnya ini, bisa kita ubah tulisannya di bagian font. Kita klik. Sebentar. Nah, di sini akan muncul font style, dan ukurannya. Kalau misal kita bisa lihat, di sini kan terlalu kecil, kita bisa besarkan dari sini. Misalnya ini mau saya bold, size-nya 16. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kalau sudah, kita perlu menambahkan ini untuk comment prompt-nya. Di sini di bagian toolbox ada comment button. Maaf, maksud saya comment button. Kita klik saja. Kita butuh 2 di sini. Kita kasih 2. 1. Kita kopas. Tambahkan di sebelahnya. Nah, yang comment button pertama, ini kita klik, kita ganti dengan save. Kemudian yang satunya kita ganti dengan exit. Ini tulisannya juga bisa diedit di bagian font seperti sebelumnya. Oh ya, saya mau menambahkan untuk judul makronya. Sebentar. Ini akan saya isi. Penjualan di music store. Untuk mengubah align-nya di sini biar jadi center atau di tengah, di sini sebelah kiri ada text align, kita klik, kita pilih yang center. Nah, akan jadi seperti ini. Terus kita edit font-nya supaya lebih besar dan jelas. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini, selanjutnya kita akan memasukkan perintah untuk comment save dan comment exit. Ini kita klik 2 kali, akan
muncul seperti ini. Ini kita hapus semua dulu. Nah, ini sudah saya siapkan, akan saya copy. Sebentar. Ini untuk yang komen save, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Di bagian private sub, di sini tertulis CMD masuk. Nah, ini harus diganti, disamakan seperti yang tadi, yaitu CMD save. CMD save. Nah, kemudian di bagian sini, value yang ini juga diganti, disesuaikan dengan desain codingnya tadi. Text no sudah betul. Terus text item, text type, dan yang terakhir text quantity. Nah, kalau kelebihan seperti ini dihapus saja. Nanti kalau kurang juga ditambahi saja. Selain di sini, di bagian bawah sini juga harus disesuaikan. Text item, text type, dan text quantity. Yang bawah ini juga dihapus karena kelebihan. Nah, ini untuk yang save. Kemudian kita minimize. Oh iya, satu lagi. Sebelum itu, kita kembali ke Excel. Jangan lupa kita beri nama sheet-nya. Ini saya beri nama D Music. Nah, kemudian kita kembali ke makro yang tadi. Nah, di bagian worksheet ini, kita pastikan namanya sama dengan nama sheet Excel yang tadi. D Music. Oke, kalau udah kita minimize saja. Sekarang kita ke bagian exit, klik 2 kali. Ini akan saya copy perintahnya. Di sini kita ganti CMD exit. Oh maaf, yang tadi ternyata lupa saya ganti. Nama di bagian komennya sini kita ganti CMD. Tidak pakai spasi, langsung saja CMD save dan CMD exit. CMD exit. Yang exit tadi kita klik 2 kali. Pastikan apa namanya sama. Jangan ada yang kedobelan tulisannya. Kalau sudah, kita silang. Setelah ini akan kita coba run. Sebelah sini ada logo segitiga, kita klik. Nah, akan tampilannya seperti ini. Kita coba isi nomor 1. Misalnya penjualannya piano. Kemudian pianonya tipe Yamaha Arius. Misal kuantitinya 3. Nah, setelah terisi di sini kita save. Nah, data akan masuk ke tabel sebelah sini. Kalau kita mau menambahkan item yang lain, kita bisa lanjutkan. Nomor 2, itemnya misalnya gitar. Tipenya adalah Yamaha, biar ada yang lain, kita coba
Gibson 7545R. Kuantitinya 2. Kita save. Nah, seperti itu. Untuk data yang lain juga sama. Dan setelah pengisian selesai, kita untuk kembali ke yang tadi, kita exit saja, klik di sini sekali. Akan kembali ke yang tadi. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke Excel-nya. Nah, seperti ini. Jadi seperti itulah fungsi makro di Excel. Sebenarnya tujuannya ini untuk memudahkan input data. Jadi misalnya mau membuat laporan penjualan, pembelian, atau menu makanan juga bisa menggunakan ini. Jadi dengan menggunakan makro ini, proses input data akan lebih efisien, akan memudahkan. Seperti itu. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa di-save. Ctrl S. Nah, ini silahkan teman-teman pilih mau di-save di mana. Ini akan saya save di, sebentar. Tadi Unika. Nah, ini akan saya save di UAS spreadsheet. Namanya UAS spreadsheet AD. Save. Oh ya, sebelum itu jangan lupa type-nya kita ubah Excel Macro Enable Workbook. Karena kalau tetap Excel Workbook biasa, nanti makronya tidak akan kesimpan dan tidak bisa digunakan. Seperti itu. Jadi kita pilih Excel Macro Enable Workbook. Klik, kemudian save. Sudah, seperti itu saja. Terima kasih. Hai. Jadi itu tadi semua tutorial yang sudah saya berikan mengenai pivot dan makro Excel. Jika dirasa ada yang kurang, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.